balloon will be about 4 meter per second. Burst predicted will be in 31,000 meters. Dari sejak mimpinya Pak Dian, kemudian dimulai proyeknya dari awal tahun ya Bapak ya, kemudian sampai hari ini di Hari Sumpah Pemuda, akhirnya kita bisa wujudkan insya Allah nanti beberapa menit lagi. Tapi saya pengen ngobrol-ngobrol sedikit nih sama Pak Dian, boleh ya Pak ya? Nah ini kan saya kalau misalkan ngeliat screen kan kayaknya begitu rocket science gitu kalau misalkan menurut saya ya. Ini kalau boleh diceritain lagi ada apa nih, telemetri 1, telemetri 2 dan lain sebagainya, boleh Pak di-share Pak? Yang kamera PTZ yang bawah itu lagi persiapan untuk mengisi balon dari site ya. Yang ini data telemetri dari pesawat. Jadi pesawat ini sudah on sebetulnya, sudah mengirimkan data. Jadi itu ada posisi pesawat di situ. Oke. Ada apa parameter yang lain sudah ditampilkan. Baik. Tapi ini mungkin ada sedikit masalah di pengisian balon ya. Jadi balonnya belum keisi. Nih, Ya. jadi ini adalah balon cuaca yang akan dipakai untuk membawa si UAV ini ke atas ya Pak ya? Ya. Oh oke. Kemudian kalau misalkan tadi hilang ya. Terus kalau misalkan tadi tuh sempat sama Mas Azhar ada suara-suara tuh Pak. Tadi sempat dengar nggak sih Pak? Yang lagi kedengeran ini nih Pak. Ya, itu komunikasi biasa. Itu komunikasi biasa ya dari teman-teman yang ada di Pamongpek ya Pak ya. Oke. Nanti itu ada kamera yang dari pesawat yang UAV cam itu VCam. UAV cam itu live streaming dari kameranya dari. Oh ya. Oke. Cakra tolong bantuin radio. Oke. Sedang checklist. Checklist itu apa tuh Pak? Checklist persiapan semua dari urutan yang kita sudah. Oke. Oh, sudah selesai checklistnya. Wah, cepat sekali ya, luar biasa sekali teman-teman ini ya. Kalau saya bikin checklistnya lama, ya kan? Bikinnya lama, ngecentangnya lama. Kalau di sini baru mau bikin checklist sudah diiyain ya. Oke, kita bisa lihat teman-teman di situ. Itu teman-teman di Pamongpek ya, lagi menyiapkan balon cuaca, istilahnya gitu ya Pak ya, balon cuacanya balon stratosferik sebetulnya. Balon stratosferik. Ya, balon stratosferik itu balon yang mana bahannya itu dari latex. Jadi seperti biasanya kalau dipakai sarung tangan ya. Oke. Nah itu karena di tekanan di atas itu kan berbeda di bawah. Itu bisa balon itu ekspansi membesar. Dari di bawah itu balon tuh hanya 3 meter, di atas tuh bisa sampai 7-8 meter. Oh gitu. Besar. Jadi nanti sampai di ketinggian tertentu balon itu akan pecah. Pecah atau dipecahkan atau dilepas ya. Nah kalau boleh tahu dipecahkannya tuh caranya gimana tuh Pak? Jadi kita dihitung volume gas yang diisi sesuai dengan batasan kemampuan balon. Itu udah ada perhitungannya ya Pak ya? Nanti balon itu pas dia sudah meregang, itu bisa diprediksi bakal meletus. Oke. Jadi untuk keamanan juga kita ada rilis mekanisme yang mana jika balon itu belum meledak, tetap kita harus meledakkan balon itu dengan secara elektronik. Memakai filamen pemanas dan balon itu meledak. Oke, jadi setelah balonnya meledak itu nanti UAV-nya itu akan otomatis kembali ke bumi. Ya, Oke. Baik, ini kira-kira berapa lama lagi nih hingga saatnya launching, Mas Azhar?
15 menit lagi. Oke. Kalau gitu mungkin kita bisa lihat di sini, teman-teman bisa lihat masih disiapkan ya. Ada alasan tertentu nggak sih Pak, kenapa kita harus melakukan launchingnya ini pagi? Kondisi cuaca, Kondisi cuaca. angin dan cuaca. Angin ya, jadi Ya, bukan karena takut panas silau gitu, bukan gitu ya Pak ya? Bukan, karena supaya driftingnya Mm-mm. dia balon itu tidak menggeser, gesernya tidak jauh gitu. Oke. Jadi bisa cukup vertikal ke atas. Ini juga kalau misalkan sampai mungkin ada sedikit delay sampai jam sekian ini masih Masih oke. Masih Kita oke punya ya. slot sampai jam pukul 7:30 juga masih bisa. sekitar Ya. pukul 7:30. Baik. Ada berapa tim yang di Pamengpek Pak kalau boleh tahu Pak? Ada berapa Sari? Ada banyak sekali, ada di Pamengpek ada berapa orang? 20 orang yang Ya. mungkin malam ini, tadi malam sempat gak tidur ya Pak ya, pasti Pak ya. Iya. Oh gitu, alhamdulillah sempat tidur ya. Tidur cepat. Oke, kita bisa bareng-bareng di sini Pak. Saya ingin mengomentari gitu, tapi maksudnya kayak yang saya sendiri juga awam gitu Pak. Nah ini kan kayak kolaborasi, proyek kolaborasi, gimana membuat hal yang kelihatannya sangat rumit ini tuh kan menarik gitu buat orang. Sebenarnya kan ini kan menarik ya Pak ya. Kalau misalkan sekilas saya lihat sebenarnya buat apa sih gitu proyek ini gitu kan, dibilang tadi untuk mengumpulkan data dan lain sebagainya. Nah kalau boleh tahu tuh datanya tuh nanti bentuknya seperti apa sih Pak yang dikumpulkan oleh si UEFI ini? Data-data yang dihasilkan dari UAV ini kan ada beberapa, kita pasang beberapa sensor. Tentunya ini untuk menunjang riset wahana atau membuat wahana pesawat yang apa ya? Jadi untuk tolak ukur gitu. Jadi kan seperti apa di stratosfer ini kan? Ya. Iya. Karakteristik terbang itu seperti apa? Dan itu harus dicari tahu kan? Iya. Nah di data logger pesawat kita itu sudah sudah di set gitu. Iya. Data-data parameter itu bisa diambil untuk patokan desain pesawat berikutnya. Oke. Jadi makanya kita sekarang membuat pesawat yang cukup kecil kan? Cukup kecil. Ya, Kalau kecil. nggak salah Wingspan-nya besarnya hanya itu semeter, kira-kira semeter. Oke. Nantinya mungkin kita membuat pesawatnya yang 25 meter. 20 Ya. meter. Lumayan Cuma besar kan ya, harus Pak ya? bertahap ya. Iya. Bertahap ya. Ini adalah GCS, cek Oke. artificial horizon, pembacaan artificial horizon, cek. Pitch up. Oke. Pitch down. Oke. Turn left. Oke. Turn right. Oke. Pesawat GCS tes pitot cuk. Awas itu propeller mau kabut ya. sudah hampir siap ya konon ya Pak ya? Oke, heartbeat sensor aman. Pesawat GCS tes FPV. Selamat datang, saya ucapkan buat yang baru datang. Silakan diambil teh, kopi, dan snacknya sambil kita menunggu ya, kita lagi siap-siap ya. Buat tim yang ada di Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer 8 di Pamengpek Garut. Kita bisa lihat di layar ya, mereka sedang siap-siap. Sekitar 15-10 menit lagi. GCS, GPS status.
kita bisa lihat ya, itu penampakan pesawat ya Pak ya, di UAV cam. Kamera dari pesawat. Ini nanti posisinya dia akan melihat ke, ketika dia naik akan melihat ke bawah ya Pak ya? Oke. Ini untuk pertama kalinya sih saya melihat. Ini tapi tidak ada kendala Pak ya, semuanya aman, cuman sedang dilakukan checking aja atau gimana nih Pak? Mudah-mudahan semua lancar. Ini lagi mempersiapkan pesawat, lagi checklist, memeriksa semua komponen pesawat dari kamera, autopilot dan lain-lain. Baik. Kita sambil dengarkan bareng-bareng ya, tim dari Pak Mampok ini sambil sedang mempersiapkan dan lagi melakukan checklist di sini ya. Bisa dilihat di screen penampakan kamera yang akan kita lihat nanti ketika pesawat ini akan lepas landas. Itu benderanya ditempel di kamera ya Pak ya? Iya. Dari tadi saya mikir itu benderanya itu ditusuk atau ditaruh atau di mana, ternyata bendera itu menempel di kamera. Menarik sekali ya. Minus 7 menit katanya Pak ya. Ya. Mohon maaf ya ini kalau kami membelakangi, soalnya sambil nonton juga, mohon maaf banget. Seru banget soalnya. Tertutup, tidak tertutup, kira-kira menghalangi enggak ya? Aman ya, baik. Bisa kita lihat di situ selotip digunakan ya. Ternyata Bapak ya, Iya. pergi ke stratosfer Pakai selotip juga. tetap pakai Iya. selotip ya. Jadi Luar yang, biasa. Yang menemukan. Barusan Pak Dian bilang yang menemukan selotip akan masuk surga katanya. Iya. Tuh, tali.
Pemudi
singgah, hanya datang dan pergi, dan tak ada hati. Kau pun datang, ada yang berbeda. Mengapa begini? Apa yang terjadi? Tak
UAV-nya terutama. Dan akhirnya setelah melakukan perhitungan dan iterasi, kita mendapatkan wahana baru yang dinamakan HI X1. Vertical speed balloon will be about 4 meter per second. Burst predicted will be in 31,000 meters. Dari sejak mimpinya Pak Dian, kemudian dimulai proyeknya dari awal tahun ya Bapak ya, kemudian sampai hari ini di Hari Sumpah Pemuda, akhirnya kita bisa wujudkan insya Allah nanti beberapa menit lagi. Tapi saya pengen ngobrol-ngobrol sedikit nih sama Pak Dian, boleh ya Pak ya? Nah ini kan saya kalau misalkan ngeliat screen kan kayaknya begitu rocket science gitu kalau misalkan menurut saya ya. Ini kalau boleh diceritain lagi ada apa nih, telemetri 1, telemetri 2 dan lain sebagainya, boleh Pak di-share Pak? Ya? Yang kamera PTZ yang bawah itu lagi persiapan untuk mengisi balon dari site ya. Yang ini data telemetri dari pesawat. Jadi pesawat ini sudah on sebetulnya, sudah mengirimkan data. Jadi itu ada posisi pesawat di situ. Oke. Ada apa parameter yang lain sudah ditampilkan. Baik. Tapi ini mungkin ada sedikit masalah di pengisian balon ya. Jadi balonnya belum keisi. Nih, Ya. jadi ini adalah balon cuaca yang akan dipakai untuk membawa si UAV ini ke Ya. atas ya Pak ya. Ya. Oh, oke. Kemudian kalau misalkan tadi hilang ya. Terus kalau misalkan tadi tuh sempat sama Mas Azhar ada suara-suara tuh Pak. Tadi sempat dengar nggak sih Pak? Yang lagi kedengeran ini nih Pak. Ya, itu komunikasi biasa. Itu komunikasi biasa ya dari biasa, teman-teman yang ada di Pamong Pek ya Ya. Pak ya. Oke. Nanti itu ada kamera yang dari pesawat yang UAV cam itu Weekend. UAV cam itu live streaming dari kameranya dari. Oh ya. Oke. Cakra tolong bantuin radio. Oke. Sedang checklist. Checklist itu apa tuh Pak? Checklist persiapan semua dari urutan yang kita sudah. Oke. Oh, sudah selesai checklistnya. Wah, cepat sekali ya, luar biasa sekali teman-teman ini ya. Kalau saya bikin checklist aja lama, ya kan? Bikinnya lama, ngecentangnya lama. Kalau di sini baru mau bikin checklist sudah diiyain ya. Oke, kita bisa lihat teman-teman di situ. Itu teman-teman di Pamong Pek ya, lagi menyiapkan balon cuaca. Istilahnya gitu ya Pak ya, balon cuacanya ya. Balon stratosferik sebetulnya. Balon stratosferik. Ya, balon stratosferik itu balon yang mana bahannya itu dari latex. Jadi seperti biasanya kalau dipakai sarung tangan ya. Oke. Nah itu karena di tekanan di atas itu kan berbeda di bawah. Itu bisa balon itu
ekspansi membesar. Dari di bawah itu balon tuh hanya 3 meter, di atas tuh bisa sampai 7-8 meter Oh gitu. besar. Jadi nanti Karena sampai di tekanan. ketinggian tertentu balon itu akan pecah. Pecah atau dipecahkan atau Pecah. dilepas ya. Nah kalau boleh tahu dipecahkannya tuh caranya gimana tuh Pak? Jadi kita dihitung volume gas yang diisi sesuai dengan batasan Untuk final checklist. kemampuan balon. Itu udah ada perhitungannya ya Pak ya? Nanti balon itu pas dia sudah meregang Hah? itu bisa diprediksi bakal meletus. Oh oke. Jadi Untuk keamanan juga kita ada rilis mekanisme yang mana jika balon itu belum meledak, tetap kita harus meledakkan balon itu dengan secara elektronik, oke. memakai filamen pemanas dan balon itu meledak. Oke, jadi setelah balonnya meledak itu nanti UAV-nya itu akan otomatis kembali ke bumi. Ya, betul. Oke. Baik, ini kira-kira berapa lama lagi nih hingga saatnya launching, Mas Azhar? 15 menit lagi. Oke. Kalau gitu mungkin kita bisa lihat di sini, teman-teman bisa lihat masih disiapkan ya. Ada alasan tertentu nggak sih Pak, kenapa kita harus melakukan launchingnya ini pagi? Kondisi cuaca, Kondisi cuaca, angin dan cuaca. angin ya, jadi Ya, bukan karena takut panas silau gitu, bukan gitu ya Pak ya? Bukan, karena supaya driftingnya dia balon itu tidak gesernya tidak jauh gitu. Oke. Jadi bisa cukup vertikal ke atas. Ini juga kalau misalkan sampai mungkin ada sedikit delay sampai jam sekian ini masih Masih oke. Masih Kita oke punya ya. slot sampai jam pukul 7:30 juga masih bisa. sekitar Ya. pukul 7:30. Baik. Ada berapa tim yang di Pamengpok Pak kalau boleh tahu Pak? Ada berapa Sari? Ada banyak sekali, ada di Pamengpok ada berapa orang? 20 orang yang Ya. mungkin malam ini tadi malam sempat gak tidur ya Pak ya pasti ya Pak ya. Iya. Oh gitu, alhamdulillah sempat tidur ya. Tidur cepat. Oke, kita bisa bareng-bareng di sini Pak. Saya ingin mengomentari gitu, tapi maksudnya kayak yang saya sendiri juga awam gitu Pak. Nah ini kan kayak proyek kolaborasi, gimana membuat hal yang kelihatannya sangat rumit ini tuh kan menarik gitu buat orang. Sebenarnya kan ini kan menarik ya Pak ya. Kalau misalkan sekilas saya lihat sebenarnya buat apa sih gitu proyek ini gitu kan, dibilang tadi untuk mengumpulkan data dan lain sebagainya. Nah kalau boleh tahu tuh datanya tuh nanti bentuknya seperti apa sih Pak yang dikumpulkan oleh si UAV ini? Data-data yang dihasilkan dari UAV ini kan ada beberapa, kita pasang beberapa sensor. Tentunya ini untuk menunjang riset wahana atau membuat wahana pesawat yang apa ya? Jadi untuk tolak ukur gitu. Jadi kan seperti apa di stratosfer ini kan, ya Iya. karakteristik terbang itu seperti apa, dan itu Oke. harus dicari tahu kan. Iya. Nah di data logger pesawat kita itu sudah sudah di set gitu. Iya. Data-data parameter itu bisa diambil untuk patokan desain pesawat berikutnya. Oke. Jadi makanya kita sekarang membuat pesawat yang cukup kecil kan. Cukup kecil. Ya Kalau kecil, nggak salah wingspan-nya besarnya hanya itu semeter, kira-kira semeter. Oke. Nantinya mungkin kita membuat pesawatnya yang 25 meter. 20 Ya. meter. Lumayan Cuma besar kan ya, harus Pak ya? bertahap ya. Iya. Bertahap ya. Ini adalah GCS, cek Oke. artificial horizon, pembacaan artificial horizon, cek. Pitch up. Pitch up. Oke. Pitch down. Oke. Turn left. Oke. Turn right. Oke. Pesawat GCS tes pitot cuk. Awas itu propeller mau muter ya. sudah hampir siap ya konon ya Pak ya? Oke, artis sensor aman. Kita lihat ke depan untuk terus kita harus banyak melakukan percobaan penerbangan
nggak cukup lapangan aja. Makanya kita butuh dukungan juga daripada institusi lain, baik pemerintah maupun swasta yang lain untuk berkolaborasi untuk bagaimana memajukan penelitian penerbangan lebih banyak lagi dilakukan oleh swasta berkolaborasi dengan kita. Kalau dari detail dari menembus langit ini sebenarnya simpel aja. Secara umum kita cuma ingin menerbangkan sebuah UAV ke stratosfer dengan target ketinggian 30 km atau 100.000 feet dengan balon, di mana dari situ pesawat akan dilepaskan atau melepaskan diri dari balon, lalu kemudian terbang menuju titik launch, jadi return to home istilahnya. Jawaban pribadi, well, ini pribadi banget ini. Saya tadi siap sesuatu. Jadi gini, sejak kecil saya itu adalah orang yang sangat penasaran, selalu penasaran. Saya senang dengan terutama tentang hal-hal yang berbau antariksa. Bahkan orang tua saya pun pernah membelikan kami di keluarga itu adalah sebuah teropong bintang, gitu loh. Ya, waktu itu saya juga dalam hati mikir, teropong bintang di Jakarta kayak gitu kan, udah polisi semua nih, tetap dibeliin gitu loh. Karena itu buat nontonin bulan. Saya pengen mendengar anak-anak Indonesia atau nanti anak-anak lain punya alasan untuk ngomong ke depan dunia bahwa cita-cita saya astronot. Saya dan teman-teman di kantor beneran kayak, yuk kita terlibat.
Pamengpeuk. Di sana ada sekitar 20 orang timnya konon ya Pak ya. Ya. Lagi riuh semua kayaknya di situ kalau misalkan dilihat. Kalau misalkan memungkinkan nanti kita pengen ngobrol-ngobrol juga sama yang ada di sana ya. Ya. Juga yang mana telemetri atau data komunikasi terputus selama 10 menit Ya. itu juga melepaskan diri juga. Oh, Tapi ini tadi kan tidak terjadi. Ya, ya, ya. Telemetri masih connect, masih bagus, nggak ada masalah. Bukan dari situ. Nanti kita tunggu dari teman-teman dari Pamengpeuk. Balonnya tuh tadi lepas ya Pak ya? Lepas. Atau pecah? Bukan lepas. Lepas ya Pak ya? Baik, Melepaskan diri dari pesawat. Melepaskan diri dari pesawat. Tapi memang ada mekanisme melepaskan diri Betul. untuk keadaan-keadaan tertentu. Ya. Baik. Kita tunggu. Posisinya sekarang 4 km dari permukaan laut ya Pak ya? Ya, bukan laut. Alarm bangun tidur saya baru bangun ya. Saya sudah sampai di sini, sudah mandi ya, diingetin buat bangun. Biasanya bangun jam segini, sekarang sudah di sini, sudah mandi. Saya merasa Hari Sumpah Pemuda ini begitu produktif buat saya pribadi nih Pak. Ya. Teman-teman bisa lihat di situ ya pemandangannya. Kita lihat di situ ya, kameranya diputar buat kita ngelihat pemandangan di sekeliling ya. Halo? Halo? Ini kita sambil tes ya Pak ya, buat menghubungi tim yang dari Pamengpeuk kita lagi nyoba ini. Tes, cek. Dicoba. Halo, tes, halo. Ini yang di sini di telemetri 2 itu angkanya freeze Pak atau gimana? Ya, itu koneksi memakai koneksi internetnya barusan lagi restart, agak. ya. Oke. Yang Jadi yang sebelah kita kiri lihat di sudah jalan. telemetri 1 ya, Ya. 2 km menuju ke darat ya. darat.
semoga pas nanti sampai ke darat kita bisa menghubungi teman-teman yang di Pamengpek ya. Ya. Kresna, halo? Kres? Itu kalau misalkan kita lihat dari UAV-nya itu memang sedang berawan atau itu adalah awan pada umumnya, Pak? Sedang berawan. Itu memang sedang berawan, Ya. kayak yang tadi kita lihat di weather yang Ya, sebenarnya di betul. sekeliling tempat kita itu sebenarnya sedang berawan ya, Pak ya? Berawan. .300 meter nih ya menuju ke darat. 1 kilo lagi ya, 1,2 kilo lagi menuju ground ya. Oke, kita lihat dari sebelah kanan aja berarti. Dari kamera UAV kita bisa lihat daratan sudah mulai terlihat ya Pak ya. Kira-kira apakah IX-1 ini akan berhasil mendarat kembali pulang ke ground control dengan fitur return to home-nya berhasil. Kita juga sedang berusaha menghubungi tim yang ada di ground control. Sejujurnya kalau misalkan duduk di sini melihat mas-mas ini gitu, saya ngerasa kayak di film-film Pak, yang kalau misalkan lagi ada misi apa gitu ya. Moga-moga dari belakang ada yang motoin saya ya, jadi biar kelihatannya keren gitu kayaknya. Please tolong bisa di-tweet atau mungkin nanti dikirim ya, saya pengen banget punya foto yang keren seperti ini. Kita tunggu bersama-sama momen landingnya IX-1 yang pada pagi hari ini mencapai ketinggian 10 km dari 30 km yang kita targetkan. Karena sebabnya belum kita ketahui, nanti kita bakalan cek bareng-bareng begitu beliau landing. Selamat pagi, selamat datang Bapak Profesor Dr. Thomas Jamaluddin, Kepala Lapan. Kehormatan sekali, terima kasih sudah hadir di Menembus Langit Lepas Landas ya Pak ya.
100 meter menuju landing ya. Kita tunggu bareng-bareng momen landingnya AIX1 yang akan kembali ke ground control. Berhasil landing dengan selamat di tempat yang sesuai ya. Oke, itu dia setelah menembus langit lepas landas berhasil landing dengan selamat ya. Boleh minta sekali lagi tepuk tangannya. Kira-kira Mas Azhar udah agak senggang atau belum nih kalau misalkan saya mau ngobrol-ngobrol nih? Kalau misalkan dari wajahnya beliau agak berdiri, kayaknya udah bisa diajak ngobrol-ngobrol. Boleh cerita sedikit Mas, bagaimana apa yang sedang terjadi tadi? Kalau dari preliminary ininya tadi yang awal seperti yang tadi kebahas juga antara GPS glitch gara-gara awan yang cukup tebal tadi, kemungkinan karena itu, terus dia vertical speednya minus, jadi pesawat nyangkanya dia ngedrop turun ke bawah, dan itu kan bahaya, jadi pesawat langsung otomatis melepaskan diri dari balon. Menyelamatkan diri ya, Menyelamatkan secara diri, otomatis ya. Oke, ini bakalan dicek sama teman-teman yang ada di sana. Nanti kita boleh dikasih update-nya ya Mas ya. Ini bakalan langsung dicek, kita bakalan langsung dapat update-nya atau gimana nih? Jadi sekarang kita mau landing. Ya. Terus tadi kalau ibaratnya black box-nya kita keluarin dari pesawat untuk ini ya kita bisa dianalisa. lihat ya di kameranya UAV ya. Habis itu nanti baru kita bisa bikin semacam report untuk hari ini. Baik. Kemungkinan besar walaupun belum di-confirm, Iya. tapi kemungkinan besar kita bakal langsung datangkan gas lagi buat balonnya. Maaf, mendatangkan apa? Gas. Gas lagi. Oh oke, jadi balonnya akan dicoba sekali lagi naik ke atas. Ya, betul, tapi mungkin nggak hari ini. Oh, tidak hari ini. Kalau kita terbang sekarang persiapannya kurang, maksudnya nggak cukup untuk mendatangkan gas. Dan ke secara balon. waktu, tekanan angin dan lain sebagainya gitu juga ya Mas ya? Kemungkinan besok kalau jadi. Besok Karena kita ya? masih punya izin terbang untuk besok. Oh ternyata menerbangkan UAV ini butuh izin terbang juga ya? Ya, jadi kita punya hari ini dan backup day-nya buat besok. Jadi memang ini juga sudah sesuai dengan pertimbangan just in case ada worst case scenario seperti ini ya Mas? Oh ya? iya, kita Oke. siapin failsafe cukup beberapa lapis lah dan dari beberapa aspek juga. Berapa lapis ratusan lah ya kira-kira ya? 2 hari aja Untungnya ternyata. enggak. Untungnya enggak. Baik-baik kalau begitu. Terima kasih Mas Azhar. Nanti boleh diupdate lagi ya ke kita ya. Oke. Itu dia di hari Sumpah Pemuda kita berhasil menerbangkan AIX1. Luar biasa sekali ya. Saya bangga sih. Meskipun ada sedikit yang tidak sesuai dengan perhitungan, tapi nggak mengurangi passion dan semangat teman-teman semua kolaborator, inisiator di sini yang sudah bekerja keras dari sejak 1 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu buat akhirnya mewujudkan menembus langit lepas landas hari ini. Oke, berikutnya sebentar saya cek dulu ya, karena sebenarnya ini sudah tidak sesuai dengan rencana karena ada yang tidak sesuai dengan yang sudah diharapkan. Kita cek dulu sekarang apakah kira-kira kita bisa ngobrol dengan teman-teman yang ada di Pamengpek. Gimana kira-kira Om Pik, apakah ada kabar? Bisa kita ngobrol dengan yang ada di sana?
Baik, kita bakalan refresh lagi nih mungkin buat teman-teman, Bapak Ibu yang barusan datang, sebenarnya seperti apa mission plan yang pagi ini ingin kita lakukan dan mungkin akan kita ulang lagi di kemudian hari, harapannya akan sesuai dengan target. Ini dia mission plan dari Menembus Langit. Dan itu dia adalah mission plan yang initially sebenarnya ingin kita lakukan pada pagi hari ini. Saya nggak bakalan bilang kalau misalkan misi kita pagi ini gagal ya Pak ya, kita bakalan bilang tertunda. Karena tadi seperti kata Pak Dian, ini adalah sebuah ekspedisi, jadi ini adalah trial and error. Semoga nanti hasilnya akan lebih baik lagi karena kita masih punya 1 hari lagi izin terbang. Oke. Tadi kita sudah ngobrol dengan Mas Azhar, kita sudah ngobrol dengan Pak Dian. Sebenarnya ada satu lagi entitas kolaborator dari Dengan Senang Hati. Mungkin ada Mas Daus, ini saya pengen ngobrol-ngobrol dulu sebentar. Ada yang bisa menemukan Mas Daus di mana? Daus? Orangnya memang kadang-kadang suka hilang-hilangan ya. Tidak ada, baik kalau begitu.
mohon maaf agak tertunda sedikit, sedang mencari kaitan ya kan. Dan, para inisiator dan kolaborator, saya boleh nggak sih